Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Zahra Isani Zatunisa dengan NIM 1901694 dari kelas PKN 2019B akan sedikit menyampaikan mengenai pencegahan kriminalitas di masa pandemi COVID-19 dengan cara pendidikan hukum. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita tahu bahwa setiap manusia dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari di lingkungan masyarakat tentunya didasari pada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, selain kebutuhan yang harus dipenuhi, ada pula keinginan yang harus dicapai. Nah, kedua unsur tersebut adalah tuntutan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, di sisi lain, Indonesia sebagai negara hukum atau Rehtat tentunya harus menerima bahwa hukum sebagai ideologi negara dalam mewujudkan 4K. Nah, apa sih 4K itu? 4K itu yaitu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan warga negara. Nah, konsekuensi logisnya bahwa Indonesia sebagai negara hukum, bahwa semua tindakan warga negara harus berpedoman dengan hukum dan segala yang dilakukan warga negara harus berasaskan hukum yang berlaku. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya di lingkungan masyarakat ini, sebutan atau anggapan negara hukum ini tidak selalu berlaku. Tentu saja akan ada kejahatan yang berlaku di negara kita ini. Contoh kejahatan yang berkembang pada masa sekarang, contohnya pada masa pandemi ini, antara lain seperti perampokan, pemerkosaan, kejahatan seksual, kejahatan di jalan raya, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, bisa kita lihat dalam diagram sebelah ini, yaitu tingkat kejahatan di Indonesia terus meningkat setiap pekannya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bisa dilihat pada pekan ke-34 yaitu Agustus 2020 sebanyak 4.449 kasus meningkat menjadi 4.469 kasus pada pekan ke-35. Nah, kasus tertinggi itu antara lain penyalahgunaan narkoba, pencurian dan pemberatan, penggelapan, pencurian sepeda motor, dan pemerkosaan. Nah, kenapa sih kasus-kasus tersebut bisa meningkat dan kejahatan di negara Indonesia bisa meningkat? Nah, seperti yang kita tahu bahwa kriminalitas di negara kita selalu berkembang pada masa ke masa, selalu meningkat dari masa ke masa, contohnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa sih bisa meningkat? Apa saja faktor-faktor yang bisa membuat kejahatan di negara kita selalu meningkat? Nah, jika dilihat dari sisi kriminologi, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Nah, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, terdapat istilah yang namanya pembatasan aktivitas atau yang selalu kita kenal dengan PSBB. PSBB ini emang memiliki niat yang baik, yaitu mencegah COVID-19 tersebar semakin luas di negara kita Indonesia. Tetapi ada dampak lain dari PSBB ini, yaitu banyaknya karyawan yang di PHK atau banyak pedagang yang kehilangan lapangan pekerjaannya. Nah, kendala tersebut membuat seseorang ingin terus memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dengan cara yang salah, yaitu kejahatan. Selain itu, ada juga faktor lingkungan sosial pelaku. Kenapa faktor lingkungan sosial pelaku? Seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan yang berlaku pada masa pandemi ini berlaku tidak hanya seorang, yaitu secara berkelompok. Artinya, ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan atau individu lainnya dalam melakukan kejahatan. Yang ketiga, ada faktor tempat yang memungkinkan. Seperti yang kita tahu bahwa kejahatan berlaku tidak hanya dari faktor internal saja, tetapi faktor eksternal. Kenapa? Ketika kita tidak ingin melakukan kejahatan, tapi tempat memungkinkan untuk kita melakukan kejahatan, maka kejahatan bisa saja berlaku. Nah, yang terakhir ada faktor meniru kejahatan di daerah lain. Faktor media sosial, televisi, atau yang lainnya bisa menyebabkan kita melakukan kejahatan.
Nah, faktor-faktor tersebut bisa berlaku karena individu tersebut tidak memiliki pendidikan hukum yang baik. Apa sih pendidikan hukum itu? Pendidikan hukum adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan gelarnya di bidang hukum, yang nantinya akan dipakai untuk keinginan sendiri atau bisnisnya. Nah, pendidikan hukum ini bukan hanya untuk gelar saja atau kepentingan pribadi saja, tetapi bisa juga untuk diberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, tadi kenapa sih pendidikan hukum ini berpengaruh untuk peningkatan kejahatan yang berlaku di masyarakat Indonesia? Karena semakin minimnya pendidikan hukum di negara kita, maka semakin tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pentingnya pendidikan hukum berkembang di negara kita ini, yaitu Indonesia, adalah agar semakin merendahnya kriminalitas di negara kita. Sebagai seseorang yang memiliki pendidikan hukum, kita seharusnya memberikan pemahaman-pemahaman sederhana mengenai hukum kepada masyarakat luas. Kenapa? Karena untuk mencegah kriminalitas tersebut berkembang di masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan hukum pada masa pandemi COVID-19 sebagai pencegahan kriminalitas. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.